Tuhan itu cara mengabulkan doa kita luar biasa. Makanya jangan suka mengatur Tuhan. Sebab Tuhan punya jalan di luar pikiran kita. Tidak pernah terpikirkan. Sekecil apapun kita, dia penuhi. Dan kalau dia penuhi, lebih dari apa yang kita minta. Beri kemuliaan bagi dia. Selamat berjumpa kembali teman-teman dimanapun berada. Marilah kembali kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni yang mengambil pembacaan di dalam Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yesaya 62 ayat 6 sampai 12 demikian. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuat menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberikan gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang-orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusnya. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahmu ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yerusalem adalah kota yang berbenteng, bertembok, dan itu adalah simbol umat Tuhan. Jadi umat Tuhan, gereja Tuhan itu kota Tuhan. Kota tempat kediaman Tuhan. Jadi itu penting sekali. Saudara harus tahu umat Tuhan yang ada di tempat ini, gereja ada di tempat ini adalah kota Tuhan, ibu kota Tuhan. Amin. Dan kotanya dikatakan adalah kota yang berbenteng. Apa yang dimaksudkan di atas tembok-tembokmu? Kalau kota yang berbenteng artinya dia terpisah. Umat yang terpisah, dipisahkan, dikuduskan, disucikan, menjadi miliknya sendiri. Dan itulah umat Tuhan. Karena dia umat pilihan Tuhan atas kedaulatan Tuhan, dan Tuhan menjadikan janjinya, dan dia memberikan janji. Saudara percaya saudara umat Tuhan? Saudara menerima janji. Jadi Alkitab ini adalah janji Tuhan. Dia
bukan hukum Tuhan, tidak. Karena itu dari awal disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi isinya adalah janji-janji Tuhan. Itu beda sekali. Pengertian kitab suci kita dengan yang lain beda. Saudara, jadi beda betul. Sama halnya, saya ingin tanya supaya kita bisa mengerti di sini. Saudara percaya Tuhan itu pencipta halik langit dan bumi? Dia maha kuasa? Ya, dia adalah Tuhan semesta alam. Saudara percaya? Orang lain juga percaya. Apa bedanya? Ada bedanya. Ya, kita bukan pengikut. Setiap orang percaya disebut anak-anaknya. Dan dia adalah Bapak. Relasi kita Bapak dan anak. Bapak dan anak beda. Jadi kalau Bapak dan anak, hubungan kita, doa kita, sikap kita memohon kepada Dia, mohon sebagai anak. Bukan sebagai umat. Bukan. Bukan sebagai pengikut, tapi sebagai anak. Anak berarti memiliki apa? Hak. Saya masih ingat anak saya masih kecil. Sekarang sudah jadi gembala sidang. Dia kalau minta apa-apa dengan saya, bayangin begini. Pak, bagi duitnya dong. Bukan minta, bagi katanya saudara. Luar biasa, bagi. Berarti dia merasa ada haknya. Nah, itu penting sekali. Kita harus tahu kita itu punya hak. Hak yang dikatakan di sini adalah hak untuk menagih janji Tuhan. Hak menagih janji Tuhan. Tuhan berjanji. Dia pasti menepati. Amin. Tuhan kita bukan penyanyi dangdut. Dia berjanji, dia yang mengingkari. Saudara, ya bukan. Tuhan kita, dia berjanji, dia pasti menepati. Amin. Nah itu. Dan kita anak-anaknya. Kita punya hak. Bapak kami di sorga. Bapak kita di mana? Kalau kita kembali ke sorga, itu namanya pulang kampung. Pasti enggak? Pasti. Kita pulang kampung. Orang lain itu perantauan. Belum tentu pulang, saudara ya. Loh iya, itu bedanya. Jadi dikatakan di sini, di atas tembok-tembokmu Yerusalem telah kutempatkan. Coba perhatikan. Telah kutempatkan. Ya, hifkati. Aku taruh di sana. Apa? Dikatakan pengintai. Sebetulnya dalam bahasa Ibrani ada dua. Kata pengintai yang pertama adalah ragal. Ragal itu berarti manusia. Sebagaimana Joshua dan Kaleb mengintai tanah Kanaan. Dia mengintai. Ya, ada pengintai manusia. Tetapi dikatakan sini kata yang kedua adalah somrim. Somrim. Malaikat-malaikat Tuhan. Makhluk sorgawi ditempatkan oleh Tuhan untuk mengawal, untuk menjaga, untuk memelihara umat Tuhan. Amin. Jadi kita ini ada pengawalnya, ada yang jaga. Apa namanya? Malaikat Tuhan. Nah, saudara, saya ingin kasih contoh untuk tes saudara. Seandainya saudara malam jalan ke kamar mandi aja, jangan jauh-jauh, di tempat yang gelap, lalu berdiri bulu kudukmu. Ya, lalu seperti ada yang ngikuti. Apa yang saudara pikir? Ya jujur. Apa? Hantu. Karena saudara terlalu banyak karunia kehantuan. Mestinya kita harus percaya. Itu malaikat. Kalau malaikat ada ketakutan tidak dalam diri kita? Dia makhluk sorgawi. Kalau dia hadir memang suasananya agak beda. Dia bukan makhluk biasa, dia makhluk sorgawi. Jadi mulai malam hari ini, kalau saudara merasa tidak enak ada sesuatu, ketika saudara sendirian atau melihat bayangan, saudara katakan apa? Malaikat. Karena Tuhan perintahkan malaikat-malaikat berkemah sekeliling orang percaya. Amin.
Di sini dimaksudkan telah kutempatkan hifkati somrim, penjaga-penjaga. Itu yang dikatakan di situ. Kenapa demikian? Karena umat yang berharga, biji mata Tuhan, tidak mungkin Tuhan abaikan, tidak mungkin Tuhan biarkan. Berharga, kalau berharga taruh di mana? Coba, pasti ibu-ibu punya benda berharga. Saya ingin tanya, taruh sembarangan? Tidak, taruh di mana? Itu, uang yang paling berharga lembaran kita berapa? 100.000. Yang kira-kira kurang berharga berapa? 1.000. 100.000 dan 1.000 itu saudara suka dialog. Iya, 100.000 dengan sombongnya dia berkata, aku uang yang paling berharga. Kalau dijaga, oh dijaga benar-benar. Kalau dipegang erat-erat. Dan tidak boleh lalai begitu saja. Dan aku selalu di tangan-tangan orang kaya. Kalau jatuh ke tangan orang miskin, aku hanya numpang lewat. Loh iya. Tapi uang 1.000 bilang begini, kamu memang hebat. Saya akui. Tapi yang paling setia pergi ke gereja adalah aku. Lalu uang 100.000 dengan rasa minder dia berkata begini, sebenarnya aku mau tapi Tuanku yang tidak mau. Ini masalahnya. Oh iya. Dari situ letaknya. Jadi Tuhan itu menjaga kita karena berharga. Nilainya berapa? Lebih dari 100.000. Dia jaga, dia pelihara, betul-betul benda berharga. Tidak mungkin benda kotor saudara taruh di tempat benda berharga. Dari situ letaknya di sini. Karena itu kita berharga. Perhatikan saudara, sepanjang hari, tolong sambung apa? Sepanjang malam, apa? Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Tidak akan berdiam diri. Artinya apa? Tamid, bahasa Ibraninya tamid. Terus menerus, tiada henti. Dia jaga, dia pelihara. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Itu. Saudara, kalau saudara merasa berharga, beda harga dirinya. Beda masa depannya. Beda langkahnya. Amin saudara. Beda kepercayaan dirinya. Beda. Kalau saudara merasa tidak berharga, waduh. Mentalnya sudah jatuh duluan saudara. Kita berharga. Biarlah orang lain tidak menghargai. Cuek aja. Tidak apa-apa. Gitu. Sebab penghargaan manusia sifatnya sementara. Jadi dikatakan kamu harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Perhatikan, kamu harus mengingatkan Tuhan. Agak kurang ajar. Saya waktu baca ayat ini menggumulinya cukup lama. Sampai saya selidiki. Hamazikrim. Kamu harus mengingatkan Tuhan. Apa Tuhan pelupa? Harus diingat-ingatkan. Mustahil Tuhan lupa. Dia tidak akan lupa. Tapi diingatkan artinya apa? Tuhan senang kalau anak-anaknya mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Senang sekali dianya. Itu tandanya engkau sangat percaya dan sangat berharap akan janji-janjinya menjadi milikmu. Amin. Itu penting sekali. Hamazikrim. Tuhan senang kita ingatkan. Makanya ingatkan Tuhan. Bahkan ditambah ayat 7. Janganlah kamu tinggal tenang dan jangan biarkan. Tolong sambung. Ayat 7. Dan jangan biarkan apa? Dia huruf besar, huruf kecil. Dia siapa di situ? Kita buat Tuhan tidak tinggal tenang. Bayangin aja, saudara. Wah, luar biasa. Tuhan senang sekali dibuat tidak tenang. Supaya ingat terus dengan janjinya. Ya, kita buat dia. Dan Tuhan kasih contoh. Seorang janda datang ke hakim. Terus datangin terus. Sampai dikabulkan oleh hakim itu. Tuhan senang model seperti itu. Ya. Minta bertalu-talu, terus menerus. Seperti pada Musa, sampai Tuhan sendiri berkata, biarkan aku berlalu.
Seperti kepada Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Amin. Ya, seperti itu. Itu ketekunan di dalam doa. Minta dengan Tuhan terus, jangan henti. Seperti seorang sahabat yang di tengah malam minjam roti dengan sahabatnya, ya, tapi karena dia tidak tahu malu, terus menerus. Kita harus punya sikap minta dengan Tuhan, tidak tahu malu. Terus Tuhan senang demikian, minta terus kepada dia. Amin. Sesuai dengan janjinya. Maka saudara baca Alkitab, itu janji-janji Tuhan banyak sekali. Aku akan membuat engkau berhasil. Apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil. Aku akan membuat engkau naik bukan turun. Aku akan membuat engkau bertambah bukan berkurang. Aku akan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Semuanya aku akan peliharakan engkau dengan berlipat kali ganda. Tuhan berkati kita apa? Tolong sambung. Berlipat kali ganda. Coba ucapkan bersama. Sekali lagi. Coba dalam matematika. Sudah berlipat, pakai kali, pakai ganda. Artinya, wah luar biasa. Bahasa Ibraninya hanya satu. Bahasa Ibraninya meot. Meot. Coba ucapkan. Berlipat kali ganda. Bahasa Ibraninya apa? Meot. Saya selalu plesetkan. Lihat truk kalau muatannya banyak. Meot, meot dia saudara. Luar biasa. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan senang sekali kalau kita ingatkan. Perhatikan saudara. Perhatikan, kita lihat di sini. Bahwa Tuhan mengatakan. Lihat ayat yang ke-7. Jangan biarkan dia tinggal tenang sampai ia, tolong sambung, menegakkan loat Yehonen, sampai ia mewujudkan. Minta sampai dia mewujudkan. Saudara mau minta? Sampai dia mewujudkan. Kita berhak minta karena kita anak, kita punya hak. Amin. Seringkali kita suka minta sesuatu diakhirin dengan kehendakmu saja yang jadi. Kayaknya rohani ya. Tapi jujur pengertiannya suka salah. Kehendak punya yang jadi. Artinya kalau tidak dikasih tidak apa. Maksudnya kehendak yang jadi itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau minta sesuai dengan firman Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti jadi. Saudara, kecuali engkau minta tambah istriku. Nggak mungkin, karena itu bertentangan dengan firman. Segala yang bertentangan dengan firman itu bukan kehendak Tuhan. Jadi selagi engkau minta dilimpahin rezeki, disehatkan, diberikan kesembuhan, diberikan mujizat, itu semua Tuhan janjikan sesuai dengan firman Tuhan. Berarti engkau meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti kehendakmu yang jadi mematahkan, mementahkan kembali permintaanmu. Jangan punya pengertian seperti itu. Karena itu doa Yesus, lihat riwayatnya. Ketika dia akan masuk kepada kesengsaraan, dia berkata, kalau bisa cawan ini berlalu. Padahal Tuhan menghendaki dia harus mati. Ya, lewat Via Dolorosa menderita, tapi dia berkata kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi akhirnya dia menyerah, kehendakmu saja yang jadi. Karena rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dia mati buat saya dan saudara. Di situ letaknya. Itu pengertian kehendak Tuhan yang jadi. Loat Yehonen, sampai ia menegakkan. Coba perhatikan ayat ini. Sampai ia menegakkan. Dan sampai ia, tolong sambung, membuat weat yasim. Tadi ya dikatakan lo Yehonen, sampai ia menegakkan, wujud nyata, sampai dia membuat, itu memberikan apa yang kita minta. Amin. Mulai malam hari ini berdoalah dengan keberanian sebagai anak, meminta kepada Bapa. Amin. Minta, desak terus, dia menantang. Beda dengan Bapak dunia. Bapak dunia kalau janji gampang sekali. Nanti saya bawa engkau ke Disneyland ya, kepada anaknya. Maksud dia dupan, tapi supaya keren Disneyland. Anaknya mengingatkan terus, namanya anak kan selalu bertanya, kapan Pak?
Kapan Pak? Lama-lama dijengkel. Diam kau. Orang lagi tidak ada uang, kok minta saja ya. Loh iya gitu. Itu Bapak dunia. Tapi Bapak kita lain. Dia nantang kita. Buat aku tidak tenang atas permintaanmu. Sampai aku menegakkan. Sampai aku membuat. Artinya dia menantang. Dia beri hak. Kita minta kepadanya. Beri kemuliaan bagi dia. Saya mulai berdoa dengan Tuhan. Tuhan, saya mau minta odol. Saya tidak tega saudara minta dengan Tuhan odol. Karena saya ini bertobat sebagai orang Protestan. Orang Protestan itu tidak pernah dididik minta yang kecil-kecil, minta yang besar-besar, doa syafaat, Afrika, pemerintah, semua itu saja saudara. Jadi tidak pernah ada daftar odol itu tidak ada. Gitu. Sementara saya perlu odol. Jadi saya pikir siapa tahu istri saya teringat kirim. Nah waktu besuk jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Saya kasih tahu supaya siapa nanti punya pengalaman gitu ya. Jadi setiap kali ada panggilan kiriman saya imani. Nama saya ada. Sampai jam 2 enggak ada. Dari jam 2 sampai jam 5 saya masih punya harapan. Karena saya di penjara Kalisosok, di sebelahnya kantor Kejaksaan Negeri. Saya punya teman dari Jakarta ini seorang pengacara yang cukup terkenal. Kalau pergi ke Surabaya selalu titip uang, yaitu Adenan Buyung Nasution. Ya, selalu dianya titip uang ke jaksa di situ untuk saya. Jadi dari jam 2 sampai jam 5 saya berdoa, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Sampai jam 5 kami sudah suruh mandi semua, masuk kamar, apel, dikunci. Ya, dikunci, lalu saya penjaga mulai apel. Nah sekamar itu 3 orang. Jadi saya kepala kamar. Itu gunanya kalau ditahan lebih lama. Jadi kepala saudara ya. Jadi kalau ditahan itu jangan sebentar-sebentar. Jadi lama jadi kepala. Gitu. Jadi saya ditanya berapa? 3 lengkap. Oke sudah. Begitu saja terus. Sudah doa malam, doa sore, saya sudah di situ doa, Tuhan, saya tahu Engkau sibuk. Jadi tidak mungkin hanya odol. Jam 7 malam pintu kamar saya dibuka. Ada orang yang baru ditangkap masuk. Dia lirik sana, lirik sini. Di antara kami bertiga. Ternyata muka saya lebih tidak kriminal kali. Jadi dia deketin saya. Kok boleh enggak saya tidur di sini? Oh boleh. Saya pinjemin tikar. Saya pinjemin bantal. Saya banyak tikar warisan dari yang bebas-bebas itu. Ya, gunanya ditahan lebih lama dapat warisan. Jadi saya banyak tikarnya. Saya pinjemin bantal. Ya silakan. Tidur di situ. Lalu dia bawa keranjang plastik, kantong plastik. Lalu dia titip kok katanya. Sebab orang baru takut dia apa-apain. Jadi dia titip. Saya buka kantong plastik. Isinya odol. Tidak tanggung-tanggung. 10 odol. Saya sampai kaget. Kok ini odol semua? Oh ya, dia juga kaget. W punya toko. Waktu W ditangkap, W gugup. Dia pikir masukin sabun, masukin apa, ternyata masukin odol semua. Jadi malam itu saya dapat tidak tanggung-tanggung 10 odol. Tuhan itu cara mengabulkan doa kita luar biasa. Makanya jangan suka mengatur Tuhan. Sebab Tuhan punya jalan di luar pikiran kita. Tidak pernah terpikirkan. Yang dipikirkan istri, yang dipikirkan Bang Buyung. Enggak, lewat semua. Ada jalan lain. Ada jalan lain. Apa jalan lain itu? Dia lewat situ. Ya sudah, saya senang. Sikat gigi tidak boleh pinjam. Ya sudah, saya dapat 10 odol. Nyamanlah saya saudara ya. Nah sudah, besok pagi dia dibon. Diperiksa jam 9. Sampai jam 5 apel, saya bilang 4, 1 di luar, 3 di dalam.
Petugas bilang, coret saja, itu salah tangkap. Rupanya dia hanya untuk kirim odol. Dari situ, dari pengalaman itu saya sangat mengerti kalau kita minta dengan tekun dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan abaikan. Sekecil apapun kita, dia penuhi. Dan kalau dia penuhi, lebih dari apa yang kita minta. Beri kemuliaan bagi dia. Amin. Jadi kita ingatkan Tuhan. Tuhan berjanji, engkau akan membuat daerahku makin luas. Amin. Makin lebar. Amin. Usahaku makin naik, bukan makin turun. Saudara percaya? Makin bertambah. Dari punya 1 toko jadi 10 toko. Amin. Loh, jangan tertawa, saudara. Amin. Saudara, iman nih. Tuhan pasti berkati. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like dan subscribe serta share dan komen di kolom komen. Terima kasih.